Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tersesat di Alam Wewe Gombel. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Pasti ada cerita ketika Tuhan menakdirkan kita berselancar dalam sebuah perjalanan. Kabupaten Semarang 1991. Ada rasa senang luar biasa ketika aku menginjakkan kaki di terminal Semarang pagi itu. Kerinduanku selama ini sebentar lagi akan terobati. Riuh rendah suasana terminal dengan beraneka pedagang asongan membuat aku merasa pulang ke masa lalu. Perjalanan merantauku memang belum terlalu lama. Selama 2 tahun aku di Malaysia, dan itu benar-benar memberiku banyak pelajaran, terutama tentang orang tua dan kampung halaman yang tak tergantikan, dan selalu terngiang bersama senandung kerinduan bagi siapapun yang ada di perantauan. Aku bahkan tak singgah sarapan walau perutku terasa lapar. Aku ingin menuntaskan semua rasa lapar itu nanti di rumah, sekaligus memberi kejutan untuk orang tua dan adikku tentang kedatanganku yang tiba-tiba. Memang, aku tidak mengabarkan rencana kepulanganku. Dalam surat terakhir yang kukirim sekitar sebulan lalu, aku hanya menceritakan bahwa kondisiku baik-baik saja dan berjanji akan pulang suatu saat nanti, jika aku sudah punya uang untuk itu. Terbayang jelas hangatnya pelukan bapak dan ibu, juga hamparan indah pemandangan di kampung kecilku. Aku juga yakin Nina adikku pasti juga akan senang. Apalagi aku membawakan mainan khusus untuknya. Boneka lucu berwarna biru yang di punggungnya tertulis kata Kuala Lumpur. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, aku pun sampai di rumah. Ada air mata menetes begitu melihat bangunan sederhana itu. Di rumah kecil itulah aku lahir dan dibesarkan, serta melewati semua suka duka bersama orang-orang tercinta. Purnomo teko. Itu yang diucapkan ibu begitu melihat kedatanganku. Kalimat pendek itu berarti Purnomo datang. Aku langsung berlari memeluknya. Namaku memang Purnomo dan dulu kata bapak, aku dilahirkan tepat di malam bulan purnama. Pelukan ibu kurasakan semakin kuat dan hangat. Ada air mata menetes yang kemudian kurasakan membasahi bajuku. Berkali-kali ciuman tulus mendarat di pipiku. Tapi entah kenapa, perlahan firasatku mengatakan, ini bukan sekedar air mata kerinduan. Aku lalu tersadar, suasana sangat sepi. Padahal ini hari Minggu dan harusnya Nina adikku bermain di sana. Ibu lalu membantuku menurunkan tas ransel dari punggungku. Lalu dengan tergugup beliau mengatakan bahwa adikku hilang. Aku terhenyak dan mulai merasakan menemukan jawaban atas keherananku tentang suasana sepi tadi. Ibu lalu mendudukkanku, dan beliau bercerita panjang lebar. Kata ibu, sejak tadi malam Nina adikku hilang, dan sampai sekarang orang-orang masih mencarinya, termasuk bapak. Katanya, terakhir tadi malam dia terlihat bermain di bawah pohon beringin besar di belakang rumah. Jaraknya memang agak jauh,
sekitar 10 meter dari dapur dan letaknya di pinggir sungai. Memang di sana pulalah dulu aku sering bermain saat masih kecil. Aku langsung berniat berlari ke sana, tapi ibu menahan. Katanya, aku harus duduk dulu dan diminta mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Ibu yang terus menangis lalu menjelaskan bahwa di pohon beringin itu, kata orang, memang ada wewe gombel yang tinggal di sana. Cerita seperti ini memang pernah kudengar. Bahkan, kata almarhum kakek, salah satu teman mainnya dulu juga pernah hilang. Dan katanya juga dibawa oleh wewe gombel. Dia kemudian berhasil ditemukan keesokan harinya di bawah pohon beringin besar itu. Entah sejak tahun berapa pohon itu ada, karena menurut kakekku, beliau pun tidak tahu kapan pohon itu ditanam. Ibu juga menyatakan penyesalan karena lalai mengawasi adikku yang baru berumur 8 tahunan. Katanya, awalnya Nina bermain di teras depan dan ibu baru sadar Nina hilang setelah berkali-kali memanggil dan tak ada jawaban. Dari Pak Karji, tetangga sebelahku, ibu mendapat informasi bahwa katanya Nina sempat terlihat berjalan ke arah pohon beringin itu tadi malam. Dan banyak warga akhirnya bersepakat dalam satu dugaan bahwa adikku telah dibawa wewe gombel. Setelah kembali memelukku dan menangis, aku lalu minta izin pada ibu untuk bergabung dengan rombongan yang sedang mencari Nina. Rasa letih dan lapar tak lagi kupedulikan. Di antara kerumunan orang, bapak terlihat di sana dan langsung berlari memeluk begitu melihat kedatanganku. Beliau sempat bertanya kapan aku datang dan hanya kujawab baru saja. Dengan suara terbata, bapak mengulangi penjelasan ibu bahwa Nina adikku hilang sejak tadi malam. Kata bapak, dari tadi malam banyak orang berkumpul dan menyisir setiap tempat di belakang rumah. Tapi sayang, sampai saat ini Nina tak kunjung ditemukan. Lalu dengan dibantu beberapa tetangga, pencarian terus dilanjutkan. Kekhawatiran terbesar tentu bukan hanya tentang wewe gombel, tapi juga tentang sungai di dekatnya. Kebetulan arus sungai sedang cukup deras. Kata bapak, memang beberapa hari terakhir hujan selalu turun dengan deras, terutama di sore hari. Aneka peralatan dapur terlihat dan dibunyikan oleh banyak orang, mulai dari rantang, piring, bakul, dan lain-lain. Entah bagaimana runtutan logikanya, tapi yang jelas aku juga pernah mendengar bahwa cara mencari anak yang dibawa wewe gombel adalah dengan membunyikan alat-alat itu. Konon, diharapkan sang wewe akan menari-nari mendengar itu dan pada saat yang sama akan lalai menjaga korbannya. Ketika itulah, katanya, sang korban akan berhasil ditemukan. Bapak terlihat terus komat kamit membaca doa sambil memeriksa semua tempat. Kondisi belakang rumah yang masih ditumbuhi rumput-rumput liar yang tinggi membuat suasana menjadi lebih menakutkan. Untungnya banyak tetangga yang membantu. Semuanya tentu dengan harapan yang sama, bahwa Nina adikku akan segera ditemukan dan dalam kondisi selamat. Aku sempat dipanggil ibu untuk makan siang. Katanya, jangan sampai semua jadi sakit karena lupa makan. Aku dan bapak lalu pulang sejenak, makan siang, dan lalu sholat zuhur. Dan setelah itu, pencarian kembali dilanjutkan. Aku tentu juga punya kekhawatiran yang sama tentang arus sungai yang memang cukup besar. Tapi ada yang sedikit membuatku tenang.
Kata bapak, Nina tak pernah bermain sampai ke sungai. Sejak kecil, bapak dan ibu memang menekankan itu. Walau siang hari, Nina hanya boleh bermain sampai di pohon beringin. Kata bapak lagi, yang boleh bermain di sungai hanya anak laki-laki. Dan menurut beliau berdua, Nina tak pernah melanggar perintah itu. Sampai sore tiba, Nina tak kunjung ditemukan. Dan apa yang sempat kukhawatirkan akan mengganggu pencarian pun terjadi, yaitu hujan mulai turun dan makin lama makin deras. Bapak yang terlihat sangat keletihan kuminta untuk pulang. Beberapa tetangga juga satu persatu meninggalkan tempat. Mereka semua berjanji akan kembali nanti setelah hujan mulai agak reda. Aku lalu mengambil inisiatif. Bapak biar istirahat sejenak dan aku yang akan menggantikan tugas, mengawasi keadaan di sekitar pohon beringin itu. Bapak juga mengingatkan bahwa fokus utama adalah pohon beringin. Kata beliau, tadi malam sempat ada orang pintar yang didatangkan, dan katanya Nina memang dibawa oleh Wewe Gombel. Dan kata orang pintar itu lagi, sebenarnya Nina tidak jauh dan ada di sekitar pohon beringin. Hanya saja, karena ini menyangkut beda alam, orang lain tidak bisa melihatnya. Hujan makin deras, dan aku berdiri di dekat pohon besar itu. Setelah tadi sempat pulang mengambil jas hujan, aku terus mengawasi dan terkadang berjalan sekeliling. Dan ketika hujan mulai sedikit mereda, aku tiba-tiba melihat sesuatu berkelebat. Ada bayangan putih yang baru saja melintas, dan itu membakar rasa penasaranku. Jujur, tangan dan kakiku mulai gemetar. Tapi karena ini tentang adikku, semua rasa takut harus kulawan. Dengan berbekal senter, aku mendekat ke arah pohon beringin itu. Ada anak kecil berkaos putih. Dengan tergesa, aku mendekatinya. Posisi anak itu sedang membelakangiku. Suasana agak remang dan aku mengarahkan cahaya senterku padanya. Dan begitu dia membalikkan badan, Mas Pur, itu suara pertama yang kudengar. Aku pun bergegas memeluknya. Itu adalah Nina. Dia lalu menangis sesenggukan dalam pelukanku. Dengan terbata dia menanyakan kapan aku datang. Aku terus menciumnya sambil menjawab bahwa tadi pagi aku sampai. Tangis Nina mulai agak mereda ketika pelukan sedikit kukendurkan. Lalu dia duduk di tanah, tepat di bawah pohon beringin itu. Aku sempat memotong daun pisang yang tak terlalu jauh dan memberinya alas untuk duduk. Hujan sudah benar-benar reda. Ada kelegaan luar biasa karena aku sudah berhasil menemukannya. Tapi sebelum kuajak pulang, sepertinya ada yang ingin dia ceritakan. Nina pun mulai bercerita. Katanya tadi malam dia bermain di teras depan rumah. Tiba-tiba ada seorang nenek yang lewat dan menawarinya mainan dari plastik. Kata adikku, mainan itu sangat menarik. Lalu nenek itu membawanya sampai ke pohon beringin ini. Tangis Nina lalu pecah lagi dan sambil memelukku dia berkata bahwa dia sempat melihat bapak, ibu, dan banyak tetangga yang lewat di dekatnya. Tapi mereka semua tak peduli setiap kali Nina memanggil. Sampai Nina merasa sadar bahwa mereka semua tak bisa melihat atau mendengar teriakannya. Aku semakin erat memeluk Nina.
terbayang jelas seberapa besar rasa takut yang dirasakan adikku sejak tadi malam. Aku tentu tak ingin memberitahu bahwa nenek yang membawa dia adalah Wewe Gombel. Karena itu pasti akan membuatnya lebih ketakutan. Tapi Nina juga menceritakan bahwa nenek yang membawanya sangat baik dan ramah. Katanya nenek itu terus menemaninya bermain. Hanya saja dia dilarang setiap kali minta pulang. Syukurnya ada kebiasaan buruk adikku yang sepertinya menguntungkan dalam situasi seperti ini. Sejak sebelum aku berangkat ke Malaysia, dia memang susah makan. Dan ibu juga beberapa kali mengabarkan itu lewat surat. Kata ibuku, Nina hanya mau makan nasi dicampur tahu dan kecap. Itu juga yang membuat aku bersyukur, karena katanya dia belum makan sejak tadi malam. Menurut cerita Nina, nenek itu menawarinya banyak makanan, tapi tak ada satupun yang disukainya. Hanya katanya dia sempat meminum segelas air yang diberikan oleh nenek itu. Pelukanku pada Nina semakin kueratkan. Tiba-tiba aku teringat cerita yang entah benar atau tidak, tapi rasanya cukup dipercaya banyak orang, bahwa siapapun yang terbawa ke alam lain akan semakin sulit ditemukan jika sampai memakan apapun yang ditawarkan padanya. Bahkan konon ada yang sampai benar-benar tak bisa kembali lagi karena itu. Di titik ini aku benar-benar bersyukur, karena tak ada makanan apapun yang sampai masuk ke perutnya. Aku lalu bertanya pada adikku, di mana nenek yang membawanya sekarang berada. Nina lalu menunjuk ke arah sungai. Katanya, nenek itu ke sana dan sedang mencarikannya makanan. Wajah polos adikku terlihat pucat karena keletihan. Aku pun menggendongnya dan berencana segera membawa pulang. Ini pasti akan jadi kabar sangat menggembirakan untuk bapak dan ibu. Tapi tiba-tiba datanglah dari arah sungai 2 orang berbaju putih. Kupicingkan mataku. Setelah semakin dekat, ternyata seorang nenek dan seorang lagi ibu-ibu. Aku yakin nenek itu adalah Wewe Gombel yang tadi malam membawa adikku. Dan seorang ibu di dekatnya sangat kukenali. Dia adalah Bukar Siem, penjual rujak yang tak terlalu jauh dari rumahku. Mereka semakin dekat dan aku mulai menduga, bukan hanya Nina yang dibawa pergi ke alam gaib, tapi juga Bukar Siem. Aku memang tak sempat menanyakan itu pada bapak, karena sejak tadi siang fokusku tentu hanya pada Nina. Wajah mereka datar dan tanpa ekspresi, dan langkah mereka terhenti sekitar 3 meter di depanku. Nina semakin kutenggelamkan dalam gendongan dan tangan kananku menutupi wajahnya. Entahlah, aku hanya khawatir Nina akan hilang lagi jika sampai melihat nenek itu. Lalu, wajah nenek itu perlahan berubah. Di mataku, itu seperti wajah penuh kemarahan. Mungkin dia marah karena aku berhasil menemukan Nina. Kemudian, wajahnya yang tadi sempat terlihat sedikit ramah, benar-benar berubah mengerikan. Fokus pandanganku hanya pada nenek itu, dan apa yang terjadi pada Bukar Siem benar-benar luput dari perhatianku. Matanya menghitam, rambutnya tiba-tiba terurai panjang, dan semua bajunya terlepas dengan cara yang sangat mengerikan. Bersama dengan itu, terdengar suara hembusan angin yang membuat suasana semakin menyeramkan.
Kemudian, kedua payudaranya memanjang menjijikkan dan bahkan sampai hampir menyentuh tanah. Aku sedikit berhasil merangkai ingatan. Ini benar-benar seperti penggambaran Wewe Gombel yang pernah kudengar. Naluriku lalu berkata bahwa Wewe Gombel itu akan menyerang kami berdua. Ketika dia semakin dekat, aku pun berlari sambil terus menggendong Nina. Telingaku mendengar jelas suaranya yang mengerikan berpadu dengan tangis Nina dalam gendonganku. Setelah sekitar 4 atau 5 meter aku berlari, kami berpapasan dengan bapak dan beberapa tetanggaku. Mereka membawa senter dan lampu petromak sambil terus meneriakkan nama Nina. Ada kelegaan luar biasa di hatiku. Paling tidak, aku dan Nina akan segera terlepas dari Wewe Gombel itu. Dan harapan itu semakin kuat. Tapi harapan hanya tinggal harapan. Dengan keras aku bersuara tak jauh dari bapak dan mengatakan bahwa Nina sudah berhasil kutemukan. Tapi bapak seperti tak mendengar suaraku. Bahkan semua orang di sana seperti tak menyadari kedatanganku yang berlari sambil menggendong Nina. Kuulangi teriakanku, tapi hasilnya sama. Aku menoleh ke belakang dan Wewe Gombel itu tak terlihat lagi di sana. Aku lalu berhenti sambil terus menggendong Nina. Ada kesimpulan baru di pikiranku, yaitu aku juga sudah terbawa ke alam lain. Keyakinan itu semakin kuat karena Nina juga berkali-kali memanggil bapak, dan tak ada respon sama sekali. Bahkan ketika jarak antara kami sangat-sangat dekat. Nina terus menangis dan menceritakan bahwa sejak tadi malam itu yang dilakukannya. Berlari mendekati bapak dan memanggil-manggil namanya. Tapi tak ada respon apapun darinya. Rasa takut dan khawatirku semakin kuat. Tentu mulai ada bayangan mengerikan dalam otakku bahwa mungkin aku dan Nina tak akan bisa kembali lagi. Tetangga yang makin banyak berdatangan tak lagi kupedulikan, karena mereka semua tak ada yang bisa mendengar kami. Kini fokusku harus kurubah. Perjuangan kali ini adalah melawan Wewe Gombel sambil berjuang mempertahankan Nina. Aku mengitarkan pandangan sekeliling, dan entah bagaimana caranya, dari balik pohon pisang, Wewe Gombel itu datang. Dan kemudian terbang melesat sampai tepat ada di hadapan kami. Lagi-lagi dia tak bersuara. Hanya dari caranya menatap dan aroma busuk yang tiba-tiba datang, aku sangat bisa menyadari makhluk ini sedang dilanda amarah. Matanya menatapku sangat tajam, dan dari gerakan tangannya, sepertinya dia ingin menangkap atau mencekikku. Dari kejauhan, mataku sempat menangkap bayangan putih lain berkelebat. Dugaanku berkata, itu pasti adalah Bukarsiem. Tapi aku tak lagi memperhatikannya. Wewe Gombel itu lalu dengan perlahan berjalan ke arah kami. Dia pasti akan menyerangku. Suasana makin menegangkan. Ketika jaraknya semakin dekat, terlihat jelas keriput-keriput di wajahnya. Wajah itu bukan hanya menjijikkan, tapi menghadirkan kengerian yang luar biasa. Aku lalu kembali berlari sekuat tenaga. Nina yang masih ada di gendonganku berkali-kali mengatakan bahwa nenek itu terus mengejar. Entah arah mana yang kutuju. Yang jelas aku hanya berusaha menghindari makhluk itu.
Langkah lariku lalu kuhentikan ketika Nina berbisik di telinga bahwa nenek itu tak lagi mengejar kami. Dan aku baru sadar, ternyata aku kembali sampai di bawah pohon beringin besar. Suara-suara orang berteriak memanggil Nina terus terdengar di telingaku. Tapi itu hanya membuatku semakin sedih. Air mataku terus menetes dan Nina seperti memperhatikan itu. Lagi-lagi ku peluk adikku dengan sangat erat. Kemudian sekuat tenaga kesadaran berusaha kukumpulkan, karena aku harus segera menemukan jalan keluar. Kekhawatiran demi kekhawatiran semakin menyelimuti pikiranku. Setelah sedikit agak tenang, sambil memejamkan mata, aku terus melafalkan ayat kursi yang aku ingat dulu guru ngajiku pernah mengajarkan di surau. Dan untungnya aku belum lupa. Lalu, entah sampai bacaan keberapa, terdengar teriakan bapakku. Nina ketemu. Begitu mataku buka, kulihat bapak berlari ke arah kami. Nina langsung diambilnya dari gendonganku. Dan dengan air mata menetes, bapak terus mencium Nina. Kali ini aku benar-benar bersyukur. Aku dan juga Nina telah berhasil kembali ke alam dunia. Para tetangga lalu mengerumuni kami. Beberapa sempat menanyakan kapan kedatanganku. Kami pun bersama-sama berjalan pulang. Ibu yang dari tadi menunggu di rumah lalu bergabung dalam adegan haru itu, memeluk dan kemudian bertubi-tubi mencium Nina. Kami semua lalu berkumpul di ruang tamu rumah bapak yang memang cukup luas. Ibu dibantu beberapa tetangga dengan bergegas menghamparkan tikar. Ini benar-benar situasi yang mengharukan. Nina adikku ketemu setelah hilang lebih dari sehari semalam. Ibu kemudian memasak air dan menyuruh adikku mandi. Tak lupa, beliau juga menyiapkan nasi, tahu, dan kecap kesukaan Nina. Nina memang sempat mengaku belum makan sejak tadi malam. Di sana sempat terlihat Haji Muklis, guru ngajiku dulu ketika masih kecil. Aku pun menghampiri beliau dan dengan sopan mencium tangannya. Suasana kemudian menjadi sangat hangat dan akrab. Tetangga-tetangga lain juga terus berdatangan. Tak sedikit pula yang terkejut melihat kehadiranku. Obrolan kemudian diisi bukan hanya tentang Nina, tapi juga tentang kedatangan dan perantauanku di Malaysia. Aku kemudian dicecar pertanyaan oleh banyak orang, termasuk bapak, terutama tentang bagaimana awalnya aku bisa menemukan Nina. Sebenarnya sempat terbersit keinginan untuk menceritakan semua, tapi karena aku tak ingin mengganggu suasana malam itu, aku batal menceritakan semua ketegangan yang tadi kualami. Aku hanya bercerita bahwa setelah beberapa jam menunggu, terlihat Nina tiba-tiba ada di bawah pohon beringin besar dan aku segera menggendongnya. Aku juga menceritakan bahwa Nina belum makan sejak tadi malam, karena katanya makanan apapun yang ditawarkan tak sesuai dengan seleranya. Beberapa orang tua kemudian menimpali sesuatu yang selama ini memang dipercaya, bahwa kalau saja Nina memakan apapun di sana, dia akan semakin lama dan sulit ditemukan. Ada kelegaan dan kebahagiaan luar biasa yang kurasakan. Pulang kampungku kali ini, walau sempat harus melewati kejadian mengerikan, akhirnya bisa kuisi lagi dengan bercengkerama
bersama keluarga dan para tetangga. Wajah bapak dan ibu juga terlihat berbinar. Aku bisa membayangkan ketegangan yang beliau berdua rasakan sejak tadi malam. Malam semakin larut dan satu persatu tetangga berpamitan pulang. Sampai akhirnya hanya tersisa aku dan bapak di ruang tamu. Sebelum ibu tidur dan menemani Nina, beliau sempat membuatkan kami masing-masing secangkir kopi. Bapak kemudian memelukku. Sempat berkaca-kaca, beliau juga mengatakan syukur yang luar biasa karena adikku telah ditemukan. Bapak lalu menceritakan kejadian memilukan ketika beliau masih kecil. Di sungai belakang rumah pernah ditemukan jenazah seseorang yang hanyut terbawa arus. Dan ternyata itu adalah salah satu warga desa sebelah yang memang sudah dicari sejak malam sebelumnya. Bapak juga merasa sangat bersyukur karena Nina hanya hilang karena dibawa Wewe Gombel. Setelah pembicaraan cukup panjang, topik pun berubah. Bapak menanyakan kondisi dan pekerjaanku di Malaysia. Aku hanya menjawab alhamdulillah karena semuanya lancar di sana. Hanya saja aku memang sangat rindu rumah, sehingga tanpa mengabari lewat surat, aku datang dengan memberi kejutan. Aku juga berterima kasih pada Bapak, karena merasa yakin semua kemudahan yang kudapatkan selama di Malaysia adalah hasil dari doa tulus Bapak dan Ibuku. Bapak lalu menanyakan akan berapa lama aku di rumah. Aku hanya menjawab selama sekitar seminggu karena alasan pekerjaan. Tak lupa aku meminta beliau mendoakan agar pekerjaanku lancar di Malaysia dan kelak bisa mengumpulkan modal untuk benar-benar pulang. Dan mungkin aku bisa merintis usaha di kampung. Gerimis mulai turun di tengah malam itu, dan aku lalu teringat sesuatu yang kemudian kuceritakan pada Bapak. Awalnya aku membuka cerita bahwa ini belum kusampaikan dari tadi. Aku sempat melihat Wewe Gombel dan juga beberapa lama terbawa ke alamnya. Aku juga bercerita, sempat melihat Bapak dan para tetangga yang berteriak memanggil. Tapi tak ada respon sama sekali ketika aku dan Nina berteriak memanggil. Sampai akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa aku juga terseret ke alam Wewe Gombel. Bapak terlihat seksama mendengarkan ceritaku. Beliau kemudian menyampaikan sebuah rencana. Besok malam akan minta tolong Haji Muklis dan beberapa tetangga untuk mengaji di rumah. Kata Bapak, sekalian untuk acara syukuran karena Nina akhirnya berhasil ditemukan. Dan besok pagi, aku diminta mempersiapkan beberapa ayam di belakang yang akan dipakai di acara itu. Kata Bapak, menu ayam bakar cukup pantas disajikan untuk acara seperti itu. Memang, sejak aku kecil, walau tidak terlalu banyak, kami memelihara ayam di belakang. Dan setiap pulang dari sawah, kegiatan Bapak adalah memberi makan dan merawat ayam-ayam itu. Bapak juga mengatakan akan minta doa dalam acara itu agar Wewe Gombel atau siapapun makhluk halus yang ada di pohon beringin belakang rumah tak lagi mengganggu warga sekitar. Menurut cerita beberapa tetangga, ada yang sempat melihat nenek mengerikan di sekitar pohon beringin itu di malam-malam tertentu. Walau peristiwa seperti hilangnya adikku sudah sangat lama tak terjadi. Bapak kemudian terlihat berkali-kali menguap. Tapi sebelum beliau masuk ke kamar, aku menanyakan sesuatu lagi. Pak, apa cuma Nina yang hilang? Bapak terkejut mendengar pertanyaanku dan itu terlihat dari keningnya yang berkerut. Beliau menjawab iya,
lalu bertanya kenapa aku menanyakan itu. Aku pun melanjutkan cerita bahwa tadi ketika aku sempat terbawa ke alam Wewe Gombel, aku bertemu dengan Bukarsiem. Tak lama setelah aku menemukan Nina, seorang nenek yang akhirnya berubah menjadi mengerikan, berjalan bersama Bukarsiem. Aku justru menduga Bukarsiem juga hilang bersama Nina. Tapi jawaban Bapak sungguh mengejutkan. Kata beliau, Bukarsiem sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Bahkan, kata Bapak, tahlilan malam ke-100-nya sudah dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu. Aku tentu terhenyak mendengar itu, dan semakin yakin bahwa tadi aku benar-benar terbawa ke alam lain. Tapi perlahan aku berhasil mengatasi semua perasaan itu. Karena satu yang paling penting, adikku telah ditemukan. Sebelum Bapak benar-benar masuk ke kamarnya, malam itu kami tutup dengan adegan haru lagi. Aku dan Bapak saling berpelukan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami tersesat di alam Wewe Gombel. Semoga kisah-kisah dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.